Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah sekalian, di sesi yang kedua ya kita kembali mengkaji program BSQ, ilmu balaghah dan sentuhan kebahasaan Al-Quran. Ya, jadi kita terapkan ilmu bahasa Arab yang kita pelajari untuk menggali ya ilmu-ilmu kebahasaan khususnya ya dalam Al-Quran, dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Jadi ilmu alatnya kita gunakan ya untuk memahami Al-Quran. Sebelumnya kita sudah sampai di Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai Al-Alamin ya terakhir. Oke, lanjutkan paragraf terakhir di bawah. Al-alifu wal lam fi alhamdu. Ya, alif dan lam dalam kata alhamdu. Li ta'rifil jinsi, ya menunjukkan ma'rifah, ta'rif ma'rifah yang sudah diketahui, tapi al jinsi menunjukkan jenisnya. Menunjukkan jenisnya. Nah, itu dalam ilmu nahwu dipelajari macam-macam fungsi alif lam. Fungsi ma'rifah ya. Jadi kalau ketika menggunakan alif lam itu kan ma'rifah. Cuman ma'rifahnya ma'rifah apa? Sudah diketahuinya itu. Karena ada yang menunjukkan lil jinsi, ada yang menunjukkan lil istighraq ya. Itu ada yang menunjukkan lil ahdi. Lil ahdi juga ada lil ahdi dzihni, lil ahdi dzikri. Ya, itu dikaji dalam pembahasan ma'rifah dalam ilmu nahwu. Ya, terus sambil dipelajari terus ilmu tasrif, ilmu nahwunya. Ya, terutama yang sudah tingkat lanjut bisa diikuti kajian pendalaman ya, yang sudah bisa memahami level dasar ya, teori kunci, bisa mengikuti kajian matan-matannya di Sabtu sore insyaallah sesi kedua ya. Itu kita mulai masuk membahas pendalaman ilmu nahwu dan tasrif dari matan-matan yang paling awal, dari Al-Jurumiyah, kemudian karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Hisham, dari Qatrun Nada, Sujudul Zahab, Qawaidul I'rab, sampai ke tingkat Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi nyambung ya dengan ilmu nahwu tasrif, juga ilmu tasrifnya kita pelajari lalu kita terapkan ke dalam kebahasaan Al-Quran ini. Nanti di dalam ilmu nahwu itu dipelajari alif lam, macam-macam alif lam, fungsi-fungsi alif lam. Ya, ada lil istighraq, menunjukkan umum kalau istighraq itu. Misal innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia, al insan, alif lam di situ lil istighraq, menunjukkan seluruh manusia. Ya, ada juga yang lil jinsi mengacu kepada jenisnya. Jadi seluruh jenis pujian. Ya, seluruh jenis pujian itu adalah bagi Allah.
secara jenisnya. Kalau misalnya kalau lil jinsi itu bisa berkemungkinan tidak seluruhnya, bisa berkemungkinan tidak seluruhnya. Misalnya kembali kepada asal penciptaannya ya secara jenis. Misalnya al-rajulu khairum minal mar'ah, laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Itu al di situ lil jinsi, mengacu kepada jenis, secara jenis penciptaan secara awal memang laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Tetapi bukan berarti semuanya laki-laki itu lebih baik daripada perempuan, karena ada juga perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Jadi mengacu kepada jenis, secara jenis asalnya. Kalau istighraq itu semuanya kalau istighraq. Nah, ada lagi yang ma'rifah tapi lil ahdi. Kalau lil ahdi dia tidak bermakna umum, tidak banyak. Jadi kepada yang sudah diketahui, tertuju kepada individu, kepada khusus, secara khusus. Lil ahdi itu. Nah, dia ada lil ahdi dzikri. Jadi sudah diketahui karena sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kembali kepada yang sebelumnya disebutkan. Itu lil ahdi dzikri, sudah ada penyebutannya. Ya, misalnya ya jaa Muhammadun ilal madrasah wa ya dakhalat thalibu, misalnya murid ini masuk. Maksudnya murid ini itu siapa? Muhammadun, kepada yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu namanya ahdi zikri. Itu ada juga yang alif lam lil ahdi zihni, sudah diketahui tapi berdasarkan akal kita yang tertuju, oh ini maksudnya ke sana, walaupun sebelumnya tidak disebutkan. Masih tertuju ke sana maksudnya. Misalnya ketika di Quran disebutkan tentang an-nar wattaqun nar allati. Nar itu kan artinya api secara bahasa. Tapi dia sudah diketahui maksudnya api apa? Api neraka. Itu namanya lil ahdi zihni. Ya, secara lebih lengkapnya di dalam ilmu nahwu dipelajari. Ta'rifil jinsi ya, alhamdulillah itu. Jadi seluruh jenis ujian ya. Walamu fi dan lam, huruf lam pada lillah lil ikhtisas ya, menunjukkan pengkhususan. Nah, itu bisa dilihat nanti di teori kunci ya. Juga ada fungsi-fungsi huruf lam. Di pembahasan akhir, pembahasan materi yang terakhir sekali ya, 20. Materi 20 itu membahas makna-makna huruf dan yang mirip huruf, isim mabni yang mirip huruf. Huruf lam itu di halaman berapa ya? 246. Nah, di sini saya kemukakan untuk huruf lam li itu ada 6 maknanya.
Pertama al-milku, kepemilikan ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kedua nisbah ya, syibhul milki, penisbatan mirip kepemilikan. Al-lijam lil faras, tali kekang milik kuda. Ta'lil, alasan ya, liyadab baru ayati, bermakna ila kepada li ajli musamma, ay ila ajali musamma, bimakna fi. Wa nadaul mawazin al-qisti, ya li yaumil qiyamah, ay fi yaumil qiyamah, bimakna ala yakhiruna lil adqani sujada, ya alal adqan. Lil ikhtisas ini ada tambahan lagi. Jadi sebetulnya hampir mirip dengan lil milki ya, kepemilikan. Jadi secara khusus alhamdu itu adalah milik Allah. Bima yakni maknanya anna jinsal hamdi, bahwa jenis pujian ya, mukhtasun lillah, adalah khusus bagi Allah. Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Jadi kata Rabb dan alamina sudah dijelaskan. Ya, cuman dia apa fungsi ya, disebutkan Rabbil alamin di sini. Disebutkan sifat bahwa Allah itu Rabb semesta alam. Fungsinya apa? Fungsi maknanya ya, ta'lilun, adalah sebagai alasan listiqaqi dzalikal hamdilillah, alasan bagi berhaknya pujian itu bagi Allah. Ya, jadi ketika dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa pujian itu ya milik Allah, berhak ya, adalah Allah yang berhak untuk mendapat pujian itu. Jadi timbul ya pertanyaan kenapa? Nah, maka dengan adanya Rabbil alamin, dia sebagai alasan. Kenapa Allah dipuji? Karena dia Rabbul alamin gitu. Karena dia adalah Rabb, pengurus, penguasa seluruh alam. Ya. Tuhan yang menguasai, yang mengatur di alam semesta ini, maka dia layak untuk mendapat pujian. Jadi sebagai ta'lil, alasan. Wa kadza, dan begitu juga taqdimul hamdalati fil Qur'ani, mendahulukan hamdalah di dalam Al-Quran, litaujihil mu'mini, ya, untuk membimbing seorang mukmin, ala tahmidi, terhadap memuji, ya, terhadap atau untuk memuji. Limuqabalati ihsanihi, ya, dalam membalas kebaikannya. Membalas atau dalam arti menyikapi gitu ya, sikap kita ketika diberikan banyak kebaikan oleh Allah, ya, maka kita harus bersikap memujinya.
Kalau membalas sebetulnya tidak terbalas ya gitu ya kalau bahasa kita. Wa in'amihi, dan pemberian nikmatnya. Hi di sini kembali kepada Allah, jadi kepada fa'ilnya. Ya, pemberian nikmatnya, nikmat Allah. Nikmatal Qur'ani, yaitu nikmat Al-Qur'an. Lima fihi minal hidayati, karena di dalamnya ada hidayah. Wa sholahin nasi, ya, dan kebaikan, kemaslahatan manusia. Fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Wa ghairiha, atau wa ghairoha ya. Karena kemana atopnya ini? Atopnya kemana? Dan yang selainnya, selain apa? Ha, masa haknya kemana? Hah? Bukan. Dan selainnya minan ni'amil katsirati, dari nikmat-nikmat yang banyak. Itu selainnya, selain apa? Nikmat Al-Quran, ya kan? Nikmat Quran dan selain nikmat Quran, yang termasuk dari nikmat-nikmat yang banyak. Ya, jadi atopnya ke nikmata, in'amihi nikmata kan tadi. In'amihi nikmata berarti wa ghairoha, karena atop ke nikmata mansub. Hah? Iya. Jauh, karena kan ini mah hanya penjelasan dari nikmat Quran kan, nikmat Al-Quran. Lima fihi minal hidayati wa sholahin nasi, itu penjelasan dari nikmat Quran. Lalu setelah itu diatopkan kepada nikmat Al-Qur'ani wa ghairoha. Ya, jadi kalau mengatopkan itu harus jeli, dia atopnya kemana. Ya, jadi pemberian nikmat Allah yaitu nikmat Quran, dan selain daripada nikmat Quran dari nikmat-nikmat lain yang banyak. Nah, cuma kan nikmat Qurannya dijelasin dulu. Jadi terpotong, terselang. Nikmat Qurannya dijelasin. Nikmat Quran itu karena di dalam Quran itu ada petunjuk, ada ya kemaslahatan, kebaikan, perbaikan bagi manusia dalam kehidupan mereka. Jadi dijelaskan sehingga terselang ya oleh penjelasan nikmat Quran itu. Baru diatopkan. Wa ghairoha. Karena nikmatannya mansub. Kenapa nikmatan mansub? Maf'ul bi dari in'ami. In'ami itu masdar. In'am itu masdar. Masdar bisa beramal seperti amalnya fi'il, bisa mendatangkan maf'ul bi. Ya, pemberiannya walaupun dia bentuk masdar bukan fi'il kan. Biasanya fa'il itu setelah fi'il. Fi'il an'ama yun'imu itu fi'il. Ya kan, ada fa'il, ada maf'ul bi. Tetapi ini bentuk masdar, in'am, pemberian. Pemberiannya. Jadi pemberiannya berupa apa? Itu objeknya apa? Pemberian apa? Memberi apa? Nikmata, ini objek maf'ul bi. Memberi nikmat apa? Nikmat Quran. Jadi itu objek. Sehingga nikmata maf'ul bi. Begitu. Ini kan atop, Pak. Atop dia kalau atop jadi ekor kalimat. Wan in'amihi itu tuh kalimatnya pilih apa ismiyah?
Bukan jumlah in'amihi. Karena dia atop ke isani. Ya kalau atop tuh bukan jumlah, Pak. Karena tidak sempurna. Susunan kalimat tidak sempurna. Jadi atop itu kan dia ngikuti kepada maktub. Ya, mengikuti kepada ihsani, limuqabalati ihsanihi. Jadi tetap jumlah yang utamanya itu ya Al-Qur'an taqdimul hamdalah fil Qur'ani li taujihil mu'mini. Jadi ini ekor kalimat ini nggak bisa dipisahkan karena dia tidak bisa menyendiri, harus nyambung dengan kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Taqdimul hamdalah itu mubtada. Taqdimul hamdalati fil Qur'ani. Litaujihil mu'minin. Itu mubtada ya, takdimunya mubtada. Khobarnya mana? Kalau khobar itu berarti maknanya jumlah itu udah sempurna. Kalau khobarnya fil Quran, mendahulukan hamdalah adalah dalam Quran, itu khobar. Maknanya memang begitu. Kan justru nyambung ini. Mendahulukan hamdalah dalam Al-Quran, nyambung. Nah, kalau tidak bisa menyempurnakan makna mubtada, itu bukan khobar. Karena dia masih nyambung. Mendahulukan hamdalah dalam Al-Quran masih titik-titik. Belum keterangannya kan? Itu berarti bukan khobar. Kalau khobar itu selesai sudah. Mendahulukan hamdalah dalam Al-Quran adalah untuk membimbing orang beriman. Berarti mana khobarnya? Li taujihil mu'mini. Jar majrur khobarnya itu. Li huruf jar, taujih majrur. Jadi khobarnya berupa jar majrur. Sibu jumlah. Mukmininya mudhof, ini mudhof ilaih. Mukmininya mudhof ilaih. Dia ekor kalimat. Ya, jadi kalau ekor kalimat ngikutin kalimat di depan. Nggak bisa terpisah. Jadi jumlah utamanya yang awal. Yang awal. Maka tadi nggak bisa dikatakan atop itu jumlah, bukan jumlah. Begitu. Cuman tadi Pak ya kan ada fa'il ini ya ditanyakan jumlah ismnya karena memang dia itu bermakna fa'il in'amihi. Hi-nya juga sebetulnya dia sebagai fa'ilnya. Nikmatanya maf'ul bihi-nya dia semakna ya dengan jumlah fi'liyah Pak. Karena ada fa'il dan maf'ul bihi. Itu semakna dengan jumlah fi'liyah. Begitu. Tapi karena dia masdar, in'amnya masdar, itu nggak bisa dia dipisahkan. Ya, in'amuhu nikmata. Ya, kalau misalnya dipisahkan, pemberian nikmatnya, nikmat Al-Quran. Nah, itu nggak bisa jadi jumlah segitu, nggak bisa. Karena in'am itu kan isim. Nah, dia apakah dibaca in'amu, in'ama, in'ami? Kan itu perlu amil sebelumnya. Ya kan? Gitu. Kalau dia mubtada berarti perlu khobar. Masih belum lengkap kalau dipisah. Berarti masdar itu sebetulnya fi'il tapi tanpa keterangan waktu. Iya. In'am itu kan masdar. Masdar itu apa pengertian masdar? Kata kerja yang tidak ada unsur waktunya.
Itu masdar. Begitu, Pak. Sesuatu yang dimulai dengan masdar berarti Isim. Masdar kan isim. Kalau isim berarti dia apa i'rabnya? Apakah mubtada atau apa? Begitu. Paham ya i'rab kalimat ini? Kalimat-kalimat ini. Ya, tinggal kita harus jelaskan apa maksudnya. Jadi tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Alhamdulillah. Karena dia Rabbil Alamin. Karena Allah berhak mendapat pujian itu karena Allah penguasa, pengurus, pengatur alam semesta. Nah, begitu juga ya, mendahulukan hamdalah dalam Al-Qur'an. Kenapa di Quran didahulukan hamdalah setelah bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Tiba-tiba kita dibimbing untuk memuji Allah. Ya. Gitu. Untuk apa? Limuqabalati ihsani, adalah untuk litawjihil mu'mini ala tahmid, membimbing seorang mukmin ya untuk memuji Allah ya dalam rangka ya berterima kasih, bersyukur, muqabalah ya, membalas kebaikannya. Dan juga pemberian nikmatnya yaitu nikmat Al-Quran. Nah, yang paling besar ketika kita membaca Al-Quran itu diawali ya dalam Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Quran ini. Jadi Quran yang kita baca itu nikmat yang sangat besar. Maka kita memuji Allah. Kenapa Al-Quran itu nikmat yang besar? Karena di dalamnya ada petunjuk dan kebaikan bagi manusia, lima fihi minal hidayah wa sholahin nas fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Nah, makanya di dalam surat Ar-Rahman ketika Allah menyebutkan sifatnya Ar-Rahman yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha memberi nikmat. Nah, nikmat yang paling awal disebutkan apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, telah mengajarkan Al-Quran. Jadi nikmat paling utama adalah yang mengajarkan Quran. Adalah hidayah, petunjuk. Berarti nikmat yang terbesar. Petunjuk ini, nikmat petunjuk. Baru setelah itu apa? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk fisik kita, dengan rupa, dengan rizki yang Allah berikan. Ya, ternyata itu lebih dulu nikmat Quran dulu yang lebih besar daripada penciptaan kita sendiri. Alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan, mengajarkan komunikasi, penjelasan. Kita bisa menjelaskan. Ya, sehingga dengan begitu kita diajarkan di awal ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Quran ini. Ya, kalaulah Allah tidak menurunkan Al-Quran, ya bagaimana manusia jadinya dalam kesesatan. Ya, dan juga nikmat yang lain selain daripada nikmat Quran, wa ghairaha, dan selain daripada nikmat Quran itu minan ni'am. Ini ni'am jamak ya, jamak taksir dari nikmah. Jadi jangan dibaca na'am. Kalau na'am kan dia enggak pakai alif lam. Naam ya. Naam itu apa? Huruf atau isim? Huruf jawab, harful jawab. Kalau la ya juga huruf sama, untuk menafikan. Ya, kalau ni'am ini isim, ada alif lam, jama dari nikmah. Jadi nikmat al-katsirati, yang banyak. Nikmat-nikmat Allah yang banyak. Jadi selain daripada nikmat Al-Quran ya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita layak memulai dengan hamdalah. Ya, makanya dalam
ceramah atau pengajaran, ya kita selalu memulai dengan hamdalah sebagai pujian kepada Allah. Gitu, mulai dengan memuji Allah. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa qaulu, ya wa qaulu. Jadi kalau wa qaulu berarti dia mudhof ilaihnya mana? Kan qaulu mudhof tidak boleh ditanwinkan karena mudhof. Qaulu tidak boleh qaulun karena dia mudhof. Perkataan apa? Mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Mana mudhof ilaihnya? Ada itu alhamdulillah rabbil alamin mau dijadikan apa? Masa terhalang mudhof ilaih? Mudhof ilaih nggak boleh terhalang. Mudhof ilaih itu langsung. Berarti mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaih nggak boleh terselang, nggak boleh terhalang sama kata yang lain. Baitullahi nggak boleh terselang. Yang mana? Ya yang ada dalam kurung ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu mudhof ilaihnya. Berubah jumlah yang tersendiri. Ini namanya hikayah. Jadi jumlah alhamdulillah itu kan jumlah tersendiri, kan di ayat tersendiri yang dikutip. Dia kan kalimat tersendiri. Nah, kalimat yang tersendiri ini menjadi mudhof ilaih dari qaulu. Sehingga dia mana tanda majrur, karena mudhof ilaih kan harus majrur. Tanda majrurnya yang tidak ada. Jadi mahali ini i'rab mahali. Jadi alhamdulillah ya di'irabkan sebagai kalimat tersendiri. Alhamdulillah mubtada, lillahi jar majrur khobar, robbinya sifat dari Allah ya alamin mudhof ilaih. Nah, jumlah ya ayat dari alhamdulillah rabbil alamin itu dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih. Fi mahalli jarin mudhof ilaih. Jumlahnya jumlah apa namanya? Alhamdulillah rabbil alamin sebagai mudhof ilaih itu jumlahnya sebagai jumlah. Ya alhamdulillah apa? Ya, kalau diawali mubtada jumlah apa namanya? Ya iya. Jadi dan firman ya firman kalam ayat alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, jadi qaulu kan dia mubtada sekaligus mudhof. Alhamdulillah mudhof ilaih. Mana khobarnya? Ya berikutnya khobariyatun. Khobariyatun tuh khobar dari qaulu. Kalau khobar itu diartikan adalah. Nah, jadi dan ayat ya perkataan alhamdulillahirabbil alamin adalah khobariyah. Udah titik. Ya kan? Itu sudah sempurna kalimat itu kalau ada khobar. Jadi kalau ada khobar, kalimat sudah sempurna. Yang lain-lainnya hanya tambahan yang tidak mesti ada. Jadi ayat alhamdulillah adalah khobariyah. Titik. Apa itu khobariyah? Nah, ini kemarin yang kita pelajari di Sabtu kemarin dalam Balaghah. Ada yang namanya khobar dan lawannya insya. Masih ingat khobar itu apa? Ma yahtamilu sidqa wal kadzib, yang berkemungkinan benar dan bohong. Itu berita, khobar itu berita. Jadi berupa pernyataan, berita. Bukan insya. Kalau insya itu apa? Bukan. Kalau insya itu apa? Insya itu
tidak pasti bohong. Yang tidak mengandung benar dan bohong. Ya, karena dia tujuannya iqa'u maknan, ya kan? Bikalam, masih ingat di ilmu balaghah Sabtu kemarin, iqa'u maknan bikalamin, ya, bikalamin lam yaqa min qablu. Ya, jadi mewujudkan, ya, mengadakan, ya, suatu makna dengan perkataan yang belum ada sebelumnya. Kita merintah, ya kan? Merintah itu tujuannya apa? Menuntut untuk dilakukan. Ya, karena dia belum ada pada saat merintah, sudah dilakukan belum? Belum. Jadi untuk mengadakan yang tadinya belum ada, melakukan yang dilakukan yang sebelumnya belum dilakukan. Kalau melarang, menuntut untuk apa? Meninggalkan. Ya, bertanya dan sebagainya itu insya. Nah ini alhamdulillahirabbil alamin, dia khobariyah, artinya bukan insya. Artinya berupa pertanyaan kan, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini khobar, pernyataan, bukan perintah, bukan larangan, bukan pertanyaan. Itu namanya khobar, berita, pernyataan. Lafzan, secara lafaz. Khobariyatun lafzan, secara lafaz. Nah, apa i'rab lafzan? Mansubnya. I'rabnya apa? Kalau mansub itu ada 12 kan alasannya. Kenapa? Apa alasan lafzun dibaca lafzun mansub fathah, tidak lafzun lafzin? Mampu apa? Hah? Mansub itu kan ada 12, ada maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ajri, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustasna, munada, ya kan, isim inna wa atuha, khobar kana wa atuha, tawabiril mansub. Termasuk mana ini? Ada juga sebetulnya satu lagi ya, belum tersebut. Mansub karena huruf jarnya dibuang. Mansub dinazil khafidi. Mansub karena huruf jarnya dibuang. Asalnya ada huruf jar dibuang jadi mansub. Di khobariyatun lafzun itu khobariyatun fil lafzi, asalnya ada fi-nya. Jadi huruf jarnya dibuang maka dia jadi mansub. Khobariyatun fil lafzi, khobar dalam segi lafadznya. Nah, fi-nya dibuang jadi lafzun. Secara, maka diartikannya secara. Makanya kalau kita mendefinisikan misalnya al-fiqhu lughatan. Fikih menurut bahasa. Nah, lughatannya apa i'rabnya? Nah, dia mansub linazil khafidi. Mansub karena huruf jarnya dibuang. Ya, karena al-fiqhu lughatan itu maknanya al-fiqhu fil lughati. Fikih secara bahasa, dalam segi bahasa, menurut bahasa. Ini juga sama. Khobariyatun lafzun, khobar secara lafaz, wa insya'iyatun maknan, dan maknanya insya. Nah ini ada nanti dalam balaghah, dalam ilmu balaghah. Ya, dia redaksinya khobar, redaksinya berupa khobar, tetapi maknanya insya. Berita tapi dia mengandung insya. Apa itu insyanya? Qulu alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin.
Itu kan nggak disebutkan di ayatnya, kulunya kan nggak ada. Gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, kulu, kan nggak ada kulunya. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Jadi dia walaupun berupa Alhamdulillahirabbil alamin khobar, tapi maknanya mengandung perintah. Perintah apa? Ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ucapkanlah. Ya, makanya ketika kita membaca kan tentu mengucapkan. Ya, dia mengandung perintah agar kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik ketika membaca Al-Fatihah ini ataupun juga Alhamdulillahirabbil alamin ini juga menjadi bentuk ya redaksi pujian yang terbaik, karena memang disebutkan dalam Al-Fatihah ini yang kita ucapkan setiap kali kita memuji Allah. Ya, dalam setiap nikmat yang kita dapatkan ataupun dalam setiap keadaan. Karena sudah kita bahas alhamdulillah, pujian tidak hanya terkait dengan nikmat kan. Apa bedanya alhamdulillah dengan asyukru? Kita sudah jelaskan sebelumnya, sudah kita bahas. Masih ingat nggak? Kalau syukur lebih umum dari alhamdulillah dari sisi apa? Bukan. Enggak, kalau itu berarti lebih khusus. Tetapi dari sisi lebih umumnya, Pak. Syukur lebih umum dari segi apa? Sumber. Ya, sumbernya. Sumber syukur itu yaitu bisa dengan lisan, dengan hati dan perbuatan, itu syukur. Sedangkan hamdu, pujian, lebih khusus dari sisi sumbernya, yaitu hanya dengan lisan saja. Memuji itu dengan lisan. Jadi lebih khusus dari sisi sumbernya atau sarana ya, atau alat untuk digunakan untuk bersyukur dan memuji. Nah, tetapi syukur lebih khusus dari sisi kaitannya. Karena kalau syukur hanya terkait dengan apa? Dengan nikmat. Kalau alhamdulillah, pujian baik terkait dengan nikmat ataupun tidak. Ya, sehingga kita mengucapkan pujian Alhamdulillahirabbil alamin bukan pada saat mendapat nikmat saja. Ketika mendapat musibah, kesulitan juga kita harus tetap memuji Allah. Karena di balik musibah kan ada kebaikan, ada hikmah kan? Begitu maknanya. Ada kulu, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wal jumlatul ismiyatu huna, dan jumlah ismiyah. Nah, ini semua banyak kita tuangkan analisis kebahasaan. Jadi di sini kita gunakan ya ilmu balaghah, nahwu, sharaf semuanya. Jumlah ismiyah di sini, mana jumlah ismiyah yang mana? Pada ayat ini, karena kita sedang membahas ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ditanyakan Pak Mardais, Alhamdulillahirabbil alamin ini jumlah apa? Ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Di awal dengan isim. Jadi mubtada kan, alhamdulillah mubtada. Pokoknya kalau ada mubtada khobar, ya itu jumlah ismiyah. Atau mubtada khobarnya itu dimasuki inna dan saudari-saudarinya, atau kana ya dan saudari-saudarinya. Karena asalnya mubtada khobar kan. Jadi Allah misalnya alhamdulillah, kita masuki inna, innal hamdalillah, sama tetap jumlah ismiyah. Kita masuki kana alhamdulillah, tapi kita enggak ada ya contohnya. Pakai kana alhamdulillah enggak ada kan? Paling alhamdulillah atau innal hamdalillah kan ada ya. Pakai inna. Nah, kenapa di sini pakai jumlah ismiyah, tidak pakai jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah berarti gimana? Pakai fi'il. Kalau ya siapa yang memujinya? Saya, harus ada pelakunya. Ahmadullah. Saya memuji Allah.
Itu jumlah fi'liyah, ahmadullah gitu ya. Atau kita nyebut pakai masdar juga itu termasuk jumlah fi'liyah, Pak. Kalau kita katakan hamdan lillah. Hamdan lillah. Hamdannya jadi apa kalau disebut hamdan lillah? Maf'ul mutlak. Masdar dari fi'il yang dibuang, asalnya ahmadu hamdan lillah. Jadi kalau kita ngucapin hamdan lillah, hamdan kan tanwin. Ya, dia adalah maf'ul mutlak. Mansub kan, mansub maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Fi'ilnya dibuang, dihilangkan. Jadi hamdan lillah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah, karena ada fi'ilnya asalnya ahmadu hamdan. Enggak boleh disebut jumlah ismiyah karena hamdan bukan mubtada. Kalau alhamdu baru kalau mubtada. Walaupun itu di awal. Nah, makanya tidak jadi patokan sebetulnya. Itu definisi itu tidak mencakup seluruh hakikatnya gitu ya. Jadi definisi jumlah ismiyah didahului dengan isim, enggak selalu. Didahului itu enggak selalu nampak. Kadang dihilangkan. Ya, jadi didahului isim itu adalah secara asal. Didahului isim secara asal. Secara asal kalimat. Jadi hamdan lillah itu kan yang kelihatannya isim di awal. Tapi ya kita harus kembali kepada asal, yaitu ahmadu hamdan, ada fi'il ya sebelumnya yang dibuang. Sehingga itu jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Begitu. Ya, atau juga dibalik. Misalnya fil masjidi ustadzun, itu kan asalnya kan ustadzun fil masjidi. Dibalik, itu jumlah ismiyah walaupun didahului fil masjidi. Kalau fi'liyah juga sama saja. Jumlah fi'liyah itu asal kalimatnya. Iya, kembalikan ke asal dulu. Kayak misalnya maf'ul bih didahulukan, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka kan isim domir. Iyyaka na'budu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Karena dikembalikan ke asal, asalnya na'budu iyyaka. Iyyaka kan maf'ul bih. Maf'ul bih dahulukan. Itu tetap jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu ditinjau dari kalimat asal. Kalau kemudian didahulukan, itu kan berarti berubah dari asal, dari kalimat asal. Berarti fungsi juga berubah. Ya, ada fungsinya, tentu ada fungsi mananya, kenapa didahulukan, kenapa diakhirkan, ada fungsinya. Nah, jadi ini jumlah ismiyah di sini yufidu dawama wa sabata, memberi faidah dawam, terus menerus, sabat dan kokoh kuat. Jadi dawam, terus menerus. Ya, segala puji bagi Allah ya terus menerus, tidak pernah berubah. Sekarang kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, besok dan lusa dan seterusnya tetap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nggak pernah berubah. Itu maknanya dawam, sabat. Karena kan yang namanya ismiyah itu tidak terkait dengan waktu. Itu bedanya ya. Bedanya jumlah ismiyah itu tidak terkait dengan waktu. Beda dengan fi'liyah yang terkait dengan waktu. Fi'il madi kan lampau, waktu lampau. Ya, hamadullah, ya hamidullah, saya telah memuji Allah, berarti sudah lampau. Sekarang berarti enggak. Ya. Ahmadullah fi'il. Saya sedang, sekarang kan fi'il mudhari bermakna apa? Sedang dan akan. Bisa sekarang, bisa juga yang akan datang.
Ya, kalau dilihat dari akan, saya akan memuji. Ya, berarti kan baru niat kan belum dilakukan kalau akan. Kalau bermakna sedang berarti sekarang sedang memuji. Nah maka kalau menggunakan jumlah fi'liyah itu terus bagi apa kaitannya dengan orangnya yang memuji, dia harus terus mengucapkan. Ya Ahmadu, ya Ahmadullah, nanti Ahmadullah lagi gitu ya. Itu maknanya tajaddud, harus terus diperbaharui lagi. Nah kalau alhamdulillah, ya ini maknanya dawam, terus menerus, sabat, ya kokoh, tetap tidak berubah. Tafsir Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini juga sama. Tafsiru, yaitu kan mudhof ya. Mudhof ilaihnya mana? Nah itu. Jadi, ayat dalam Ar-Rahmanir itu mudhof ilaih. Nah sekarang tafsiru marfu. Kenapa dibaca marfu? Karena di awal Mubtada. Mana obatnya? dibuang. Apa asalnya? Kalau dibuang harus tahu asalnya. Jadi nggak boleh nyebut dibuang. Apa yang dibuang ya harus tahu. Dibuang aja nggak tahu. Ya. Harus tahu ya dibuangnya apa. Kan judul ya. Judul ini harusnya kalimat tersendiri dia. Harus sudah lengkap. Ya, tafsir Ar-Rahmanir-Rahim itu judul kan. Nah, untuk judul biasanya ketika kalimatnya seperti itu berarti yang dibuangnya itu mubtadanya, sehingga tafsirunya jadi apa? Khobarnya. Nah asalnya hadza tafsir, ini adalah tafsir Ar-Rahmanir-Rahim, asalnya itu begitu. Jadi tafsir Ar-Rahmanir-Rahim maknanya ini adalah tafsir Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi yang dibuangnya hadza, ini. Karena kalau kalimat itu harus lengkap, harus ada mubtada khobar. Kalau jumlah ismi itu harus ada. Kalau fi'liyah harus ada fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il harus ada. Karena itu syarat dalam jumlah. Ya, ta'lilun sani. Nah, ini juga sama, khobar dari mubtada yang dibuang. Ta'lilun adalah alasan. Berarti apa yang adalah alasan itu apa? Ya, ayat ini. Ya, ayat Ar-Rahmanir-Rahim, hadhil ayat ini ta'lilun adalah ta'lil alasan. Sanin yang kedua, listiqaqihi alhamda. Nah ini alhamdanya dimansubkan jadi maf'ul bih. Karena berhaknya dia Allah terhadap pujian. Jadi hamdanya maf'ul bih dari istiqaq, dari masdar. Ba'da qaulihi rabbil alamin. Setelah firman-Nya rabbil alamin. Jadi kenapa di sini disebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim lagi kan? Ini adalah alasan kedua. Ya, kenapa kita memuji Allah? Satu alasannya karena Dia Rabbil Alamin, Allah Rabb semesta alam. Yang kedua karena Dia Ar-Rahmanirrahim, karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga berhak untuk dipuji. Gitu. Ini alasan yang kedua. Setelah firman-Nya Rabbil Alamin. Apa bedanya Ar-Rahmanir-Rahim di sini dengan Ar-Rahmanir-Rahim di Bismillahirrahmanirrahim? Tujuannya, kalau maknanya kan sama. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim yang di awal kita nyebutkannya itu tujuannya apa? Ya karena kan untuk mengawali kan, mengawali dengan
Bismillah. Ya, kita bisa memulai membaca, ya kan, dengan nama Allah karena juga kasih sayang Allah. Ya, karena rahmat Allah, kita bisa memulai membaca Quran, kita bisa mulai belajar, kita bisa mulai makan dan sebagainya. Gitu. Karena itu menjadi alasan sebab kemampuan kita ya dalam berbagai aktivitas kita. Nah, kalau Rahman Rahim di sini adalah kaitannya dengan alhamdulillah. Ya kan? Alasan kita memuji Allah karena Rahman Rahim. Libayani untuk menjelaskan anna tarbiyata, bahwa tarbiyah, pengurusan atau pendidikan, bisa juga artinya pemeliharaan, lam yakun ala wajhil inati, tidak dengan bentuk yang memberatkan, bal ala wajhi rahmah, tetapi dengan bentuk kasih sayang. Memberatkan atau menyulitkan. Tetapi ya dengan bentuk rahmat, kasih sayang. Dari mana ini bisa kita pahami? Jadi Rob itu kan tadi dia kekuasaan, raja kan, punya kekuatan kan begitu. Nah itu akan terbayang di dalam pikiran orang ketika disebut penguasa. Oh berarti kan punya kekuatan yang besar, dikhawatirkan mengurus alam ini, mengurus manusia ini dengan berat. Ya, kalau misalnya kita membayangkannya raja ya, manusia gitu kan, dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Ya, dikhawatirkan kan ya dia mengatur dengan kekuasaannya, dengan kehendak dia yang memberatkan kan begitu. Nah Allah dengan kekuasaannya yang besar, yang tidak ada tandingannya, ya tetapi mengatur alam semesta, ya memelihara termasuk manusia yang ada di dalamnya itu dengan kasih sayang. Makanya Allah sebutkan setelahnya Ar-Rahmanir Rahim. Itu Rabbil Alaminnya itu sangat erat dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah yang Maha Kuasa, pemilik kekuatan, tidak semena-mena dengan kekuatannya. Tidak ada yang memberatkan bagi manusia. Semuanya berupa kasih sayang. Ya kan? Ini kan menjadi tambah lagi dorongan kita untuk terus bersyukur, memuji Allah kan begitu. Ya, karena ternyata dasarnya adalah kasih sayang. Ya, baik kekuasaan Allah ya dalam alam semesta ya ataupun dalam syariatnya. Semuanya kasih sayang. Coba bumi Allah ciptakan ini, itu semuanya sudah dirancang agar manusia hidup dengan nyaman dengan berbagai unsur yang ada di bumi itu. Ya, tidak ada yang sulit. Bahkan setiap makhluk yang Allah ciptakan sudah dimudahkan untuk mendapatkan kehidupannya itu. Ya sesuai dengan lingkungannya, tempat dia tinggal. Begitu. Termasuk hewan-hewan juga kan Allah ciptakan tuh habitatnya itu ya sesuai dengan dia. Makanya dalam hal makanan, dalam hal ini juga sebetulnya misalnya dalam suatu daerah ya memang cocok ya dengan orang-orang yang ada tinggal di sana. Ya tidak selamanya makanan yang ada di suatu daerah tertentu itu cocok bagi daerah yang lain. Gitu. Karena untuk mempermudah. Tapi manusia dengan kerakusannya kan gitu. Dia ingin apa yang dihasilkan di daerah itu semua dimakan oleh semua orang yang ada di bumi. Padahal belum tentu cocok. Gitu.
Begitu juga syariat yang Allah turunkan, ya semuanya landasannya adalah rahmat, kasih sayang. Tidak ada dalam syariat ini yang memberatkan. Ya, apa dalam Al-Quran? Ayatnya gimana? Ma ja'alallahu apa? Ma ja'alakum bidini min haraj, ya. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Begitu, ya. Barangkali sampai di situ ada yang ditanyakan. Kalau di surat Al-Fatihah kan awalnya itu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kenapa enggak Ar-Rahmanu Ar-Rahimu? Tuh, yang lain ada yang bisa jawab? Ini gampang sekali pertanyaannya. Iya, sifat naat. Sifat kemana? Ke Allahi. Kan Allahi kan majrur kasroh. Itu ngikuti semua. Alhamdulillahi kan kasroh. Ar-Rahmani, alhamdulillahi, Rabbi kasroh. Alamina Ar-Rahmani, ikut lagi ke Allah. Karena itu semuanya sifat. Sifat itu mengikuti yang disifati. Mausub. Kalau Allahinya kasroh, ya semuanya kasroh. Alhamdulillahi, Rabbi, Al-Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Kan tidak Maliku, Malika. Maliki Yaumiddin. Ya, sama dalam Asmaul Husna misalnya. Allahur Rahman. Kita mau menyebutkan Asmaul Husna. Kalau di awalnya marfu, Allahu ya semua marfu. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul. Terus marfu dhammah semua. Kalau di awalnya mansub semua. Ya, misalnya Ahmadullah Rahimah Rahmanah Rahimal Malikal Qudus Salam, terus fathah semua. Kalau kasroh semua. Bismillahirrahmanirrahim Malikil Qudus Salamil Mu'minil Muhaiminil Azizil Jabbaril Mutakabbir, terus begitu. Itu sifat namanya. Ada lagi? Ya. Tadi kan di yang tafsir Rahman-Rahim itu kan karena dibuangnya mubtada. Karena alasannya hanya judul aja, setiap judul itu harus dibuang itu. Enggak semua judul harus dibuang, karena ada juga judul yang panjang kan, lebih panjang itu sudah lengkap, ada mubtadanya, ada khabarnya. Tapi rata-rata kebanyakannya dibuang, karena kan namanya judul itu harus ringkas. Oh, judul panjang, bukan judul kalau panjang. Udah aja penjelasan. Judulnya satu paragraf. Bukan judul kalau panjang. Gitu. Tapi ada juga yang sudah jumlahnya sudah lengkap. Misalnya iblis menggoda Adam. Itu kan udah lengkap. Iblis menggoda Adam, udah lengkap tuh. Jadi, ya iblis atau menyesatkan, yudillu, yagwi, ya Adam, itu lengkap. Mubtada khabarnya ada. Tapi biasanya dibuang mubtadanya. Baik, cukup insyaallah ya. Syukran ala ihtimamikum. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.